itu yang mana sih? Jujur, Anda tahu apa enggak gimana caranya orang nemuin virus? Apanya yang diperiksa? Pakai alat apa? Prosesnya gimana? Hasilnya pasti benar atau bisa keliru. Cara mengidentifikasi virus yang paling umum adalah dengan menggunakan cell centrifugation. Ini dilakukan oleh saintis di lab, bukan oleh dokter umum. Saintis ambil materi genetik, misalnya cairan dari paru-paru pasien. Materi genetik itu isinya macam-macam, ada sel, bakteri, chemical, dan lain-lain. Dari materi genetik yang isinya macam-macam itu, buat dapetin virusnya gimana? Virus nggak mungkin diambil pakai jepitan atau sumpit. Awalnya saintis nggak tahu virusnya yang mana, justru itu yang dicari. Maka dilakukanlah prosedur cell centrifugation. Diambil RNA inangnya, lantas virusnya dimurnikan. Analoginya seperti distilasi untuk memisahkan minyak bumi. Yang paling berat jadi oli, yang lebih ringan jadi solar, minyak tanah, premium, dan seterusnya sampai yang paling ringan jadi LPG. Pemisahan virus juga kira-kira seperti itu dengan menggunakan cell centrifugation. Yang berat-berat dipisahkan, tenggelam di bawah. Yang berat jenisnya paling ringan terakhir itu dianggap sebagai virusnya. Nah, ini dia oknum virusnya. Ada dua hal penting di sini. Pertama, berdasarkan penelitian saintis independen, Dr. Andrew Kaufman, ternyata prosedur itu tidak dilakukan di Wuhan waktu virus pertama kali berjangkit di sana. Jangan harap keadilan akan datang. Dari 198 orang yang tiba-tiba sakit pernapasan pertama kali di Wuhan, hanya 7 orang yang diambil sampelnya. Diambil materi genetik dari paru-paru, tapi virusnya nggak dimurnikan, nggak pakai cell centrifugation, cuma pakai prosedur ngecek kanker paru-paru biasa. Virusnya nggak pernah dimurnikan, nggak pernah diperiksa, nggak pernah divisualisasikan di Wuhan. Tahu-tahu WHO bikin pengumuman di seluruh dunia bahwa ada virus mematikan bernama COVID-19. Oh ya, bongkar. Oh ya, bongkar. Virusnya ada apa enggak? Mungkin ada, tapi tidak diidentifikasi waktu pertama kejadian di Wuhan. Saya menghimbau dengan tegas, mulai sekarang, stop bicara spekulasi COVID-19 buatan manusia atau alam. Stop bicara spekulasi virusnya buatan Cina atau Amerika. Nggak penting virus asalnya dari mana. Mulai sekarang, kita fokus pada virusnya saja. Kok bisa? Waktu kejadian di Wuhan, virusnya tidak dimurnikan, tidak diidentifikasi, tidak divisualisasikan. Tahu-tahu, WHO langsung umumkan ada virus jenis baru, COVID-19. Itulah poinnya. Ini adalah fakta. Silakan Anda riset sendiri. Link ada di deskripsi video. Saya harap malah saudara-saudara kita yang ngerti virologi melakukan penelitian sendiri secara independen. Sebab yang namanya temuan ilmiah itu harus transparan dan harus bisa diverifikasi. Kedua, pemurnian COVID ini baru dilakukan belakangan setelah ramai diberitakan. Virusnya dimurnikan dengan menggunakan cell centrifugation. Yang berat-berat seperti sel, bakteri, dan lain-lain tenggelam di dasar. Kemudian dilakukan centrifugation berulang-ulang. Nah, yang ngambang terakhir itu adalah oknum virusnya. Ini dia si COVID. Ternyata setelah dicek oleh Dr. Kaufman, yang ngambang terakhir itu bukan virus, tapi exosom. Alat komunikasi antar sel yang tugasnya justru mematikan racun. Oh ya, bongkar. Oh ya, bongkar. Oh ya, bongkar. Oh ya, bongkar. Kok bisa keliru? Karena materi genetik yang diambil itu juga berisi eksosom yang sedang membantu mematikan racun dalam tubuh. Kekeliruan saintis mengira virus padahal sebenarnya eksosom juga pernah terjadi tahun 2003. Adalah Profesor James Hildreth yang mengemukakan ini. Saintis bukan Tuhan, bisa saja keliru. Makanya temuan ilmiah itu harus diverifikasi oleh saintis lain di seluruh dunia. Mari kita perjelas inti dari pembahasan ini. Semua orang percaya ada virus jenis baru yang berjangkit di Wuhan karena berita-berita di media massa. Semua orang percaya tanpa melakukan investigasi dan penelitian sendiri. Dr. Kaufman melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang saintis. Melakukan verifikasi atas temuan ilmiah yang dilakukan oleh orang lain. Dokumen awal yang dia cermati adalah dokumen resmi WHO tentang bagaimana saintis pertama kali mengidentifikasi COVID-19 di Wuhan. Ternyata mereka hanya gunakan PCR test dengan metode pengujian kanker paru-paru biasa.
Padahal yang namanya virus baru itu harusnya dimurnikan dulu, dipisahkan, diteliti. Oh, ini toh ciri-cirinya. Ini dia spesiesnya, si COVID. Ternyata tidak. PCR test itu hanya menguji RNA inang, nggak bisa murnikan virusnya. Virusnya belum dimurnikan di Wuhan. Kok bisa tiba-tiba WHO mengumumkan ada spesies jenis baru di Wuhan? Ini mungkin agak susah dipahami awam. Kita gunakan analogi sederhana saja. Anggap kita mau menentukan ada makhluk spesies baru. Kita harus tunjukkan makhluknya yang mana, ciri-cirinya gimana. Makhluknya harus dimurnikan, maksudnya dipisahkan dari binatang-binatang dan benda-benda lain. Ini loh makhluknya, diidentifikasi, divisualisasikan, difoto, atau kalau zaman dulu digambar. Jadi semua orang di dunia bisa verifikasi. Ini loh guys, spesies baru, namanya Kopitsaurus. Nah, yang dilakukan para saintis WHO di Berlin, Januari 2020, nggak begitu. Cuma diperiksa inangnya, ibarat meriksa kandang yang rusak. Hewannya nggak diperiksa, nggak dipisahkan, nggak divisualisasikan. Hewannya ada nggak? Mungkin ada, mungkin juga enggak. Orang hewannya nggak kelihatan di dalam kandang besar. Dr. Kaufman mencermati dokumen WHO ini. Itu sih prosedur pemeriksaan kanker paru-paru biasa. Diperiksa RNA inang pakai RT-PCR. Virusnya nggak dimurnikan, nggak ada visualisasinya. Silakan Anda baca sendiri. Link dokumen saya tulis di deskripsi video. Tahu-tahu diklaim, nah berdasarkan inang atau kandang yang rusak ini, kita simpulkan ada makhluk baru, namanya Kopitsaurus. Binatang ganas, banyak yang mati. Menentukan spesies baru Kopitsaurus, padahal makhluknya belum pernah dilihat. Kamu harus percaya. Kalau nggak percaya, kamu bakal mati digigit Kopitsaurus. Menurut Dr. Kaufman, ini nggak benar prosedurnya. Temuan ilmiah harusnya nggak seperti itu. Menurut Anda gimana? Terserah, mana yang lebih masuk akal buat Anda. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Poin kedua, virusnya baru dimurnikan beberapa bulan kemudian. Prosedurnya sudah betul. Yang masa jenis ringan itu harusnya COVID-19. Ternyata, kalau diverifikasi, itu bukan COVID, melainkan eksosom. Artinya apa? Artinya, dari pasien yang katanya positif terinfeksi COVID itu, kalau diuji dengan sentrifugasi, belum tentu ada COVID-nya. Apa pentingnya hal ini? Ini sangat berkaitan dengan data penyebaran dan jumlah kematian akibat COVID. Data jumlah kematian akibat COVID begitu banyak. Para korban dan famili tidak bohong. Mereka sesuai dengan keterangan dokter dan rumah sakit. Semua dokter dan rumah sakit juga nggak bohong. Mereka bekerja keras sesuai acuan dari WHO. Nah, acuan dari WHO ini yang harus dicermati. PCR test acuan WHO itu hanya menguji inang atau host yang diasumsikan berisi virus. Padahal, si inang itu isinya macam-macam, termasuk eksosom, yaitu alat komunikasi antar sel yang bertugas membantu mematikan racun. Jadi, yang terjadi sekarang ini adalah orang sakit paru-paru biasa, COVID. Sakit flu, COVID. Sakit asma, COVID. Stres, keracunan, dan lain-lain, COVID. Makanya angka penyebaran dan tingkat kematiannya seolah-olah tinggi. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Itu kalau dengan PCR test. Dengan rapid test lebih parah. Silakan Anda baca artikel di Jakarta Industri Farmasi sebenarnya tahu bahwa rapid test yang banyak digunakan orang itu hasilnya bisa meleset jauh. Bahkan bisa nggak ada gunanya itu tes. A disaster, sebuah bencana, kata CEO Rose. Korban COVID tidak sebanyak itu. Jadi, kalau lihat data jumlah korban COVID, jangan langsung parno nggak jelas dan matah minta PSBB. Gunakan otak intel atau kecerdasan Anda. Penindasan serta kesewenang-wenangan. Anda harus mempertanyakan jumlah korban sebanyak itu sebenarnya apa yang dites oleh PCR. Apakah inang yang diperiksa itu murni berisi COVID atau juga berisi eksosom yang timbul akibat berbagai macam penyakit? Sekali lagi, saintis itu bukan Tuhan. Temuannya harus bisa diverifikasi secara transparan. Ini adalah bagian dari akuntabilitas publik. Kami muak dengan ketidakpastian. Waktu membuat episode 18 yang di-take down oleh YouTube, saya masih berasumsi bahwa data jumlah korban itu benar. Setelah mendengar pemaparan Dr. Kaufman yang senada dengan Profesor Hildreth tentang eksosom, paradigma saya berubah. Sekarang saya yakin bahwa jumlah korban tinggi karena acuan tesnya sembarangan, masih terdistorsi dengan berbagai penyakit lain.
Dan di episode 18 disebut COVID banyak asam amino karena sebenarnya itu eksosom, bukan virus. Jelas saja banyak asam aminonya. Jadi, kalau lihat berita-berita tentang jumlah korban COVID di Indonesia maupun di seluruh dunia, yang harus diingat adalah jumlah sebanyak itu karena acuan tesnya masih terdistorsi dengan berbagai penyakit lain. Orang yang nggak ada virusnya juga dibilang positif COVID. Orang yang mati karena berbagai sebab juga dibilang karena COVID. Harap dicatat, saya nggak bilang bahwa untuk tes COVID harus pakai sentrifugasi. Itu harusnya digunakan waktu pertama berjangkit di Wuhan untuk mengidentifikasi spesies virus baru. Juga perlu digunakan sekali-sekali untuk memverifikasi betul ada virus atau tidak. PCR test sih oke-oke aja, tapi kita harus mempertanyakan mana penelitian yang menunjukkan bahwa akurasi PCR test itu betul-betul 100% karena COVID, bukan karena kanker, asma, flu, keracunan, dan lain-lain. Tolong kau jawab dengan cinta. Video ini baru teaser atau pengantar, baru membahas 1 dari 7 akar masalah yang akan dibahas di episode 20, belum menjelaskan secara keseluruhan. Kenapa banyak korban di Amerika? Kenapa banyak korban di Itali? Kenapa banyak mayat bergelimpangan di Ekuador? Apa tujuan tersembunyi di balik tekanan lockdown? Solusinya gimana kalau nggak lockdown? Nanti orang-orang pada mati. Apa solusi konkret supaya bebas dari COVID? Apa yang harus kita lakukan sebagai rakyat? Kita akan bahas itu semua pada episode 20 mendatang.